Badan Gizi Nasional langgar aturannya sendiri, program MBG menjadi pasar produk komersial. Publik kembali dibuat bertanya-tanya setelah Badan Gizi Nasional atau BGN resmi menjalin kerjasama dengan perusahaan raksasa makanan dan minuman, termasuk Danone. Nah, yang lebih menarik lagi adalah BGN sendiri menandatangani kerjasama dengan Danone. Kita tahu banget Danone itu adalah salah satu perusahaan susu formula. Next please. Dan akhirnya karena penandatanganan tersebut, ini juga tadi yang sudah dikeluarkan oleh CISDI, maka BGN sendiri melanggar undang-undang yang kita buat, peraturan pemerintah, ya, karena akhirnya mereka memberikan paket MBG yaitu formula, biskuit balita, ya, dan formula lanjutan, yang mana bangsa kita tidak butuh formula, bangsa kita butuh edukasi. Anak bisa menyusu dengan baik sampai dengan insya Allah 2 tahun. Anak kita mempunyai MPASI, makanan pendamping ASI, karena orang tuanya pinter. Next please. Kerjasama ini memunculkan kontroversi karena diduga membuka jalan masuknya susu formula lanjutan dan biskuit balita ke dalam paket program MBG atau makan bergizi gratis. Dan masalahnya, ini bukan sekedar soal makanan tambahan. Karena di saat pemerintah terus menggaungkan pentingnya gizi anak, muncul pertanyaan besar apakah negara justru sedang membuka ruang promosi terselubung bagi produk komersial menggunakan uang rakyat. Padahal aturan yang sebenarnya sudah sangat jelas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, terdapat larangan promosi susu formula melalui fasilitas pelayanan kesehatan maupun kegiatan yang didanai pemerintah. Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun dunia kesehatan global telah memperingatkan bahaya agresivitas pemasaran susu formula terhadap pola makan dan pola asuh anak. Bahkan World Health Organization, UNICEF, hingga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak merekomendasikan susu formula lanjutan sebagai kebutuhan utama bagi anak yang sebenarnya sudah mampu mengonsumsi makanan normal. Artinya, untuk anak yang sudah bisa makan bergizi seimbang, susu formula lanjutan bukan kebutuhan wajib. Namun kini publik justru melihat produk-produk seperti itu masuk ke dalam ekosistem program MBG. Dan disinilah kontroversi mulai membesar karena ketika negara memasukkan produk tertentu ke dalam program nasional berskala besar, maka efeknya bukan lagi sekedar distribusi makanan, tetapi juga menciptakan pasar yang sangat besar dan stabil bagi perusahaan. Bayangkan saja, program MBG dirancang menjangkau jutaan anak Indonesia setiap hari. Jika dalam paket itu terdapat produk susu formula lanjutan atau makanan olahan tertentu, maka otomatis produk tersebut mendapatkan akses langsung ke konsumen dalam jumlah masif dan semuanya dibiayai oleh APBN. Inilah yang disebut banyak pihak sebagai potensi captive market berbiaya publik. Rakyat membayar pajak, negara menjalankan program, tetapi korporasi memperoleh pasar yang sangat luas secara konsisten. Padahal aturan pemerintah sendiri justru membatasi promosi produk semacam itu. Karena itu, kritik mulai bermunculan. Banyak yang menilai pemerintah seperti sedang melanggar semangat aturan yang mereka buat sendiri. Di satu sisi bicara soal perlindungan ASI eksklusif dan edukasi gizi alami, tetapi di sisi lain justru memberi ruang besar pada produk komersial masuk ke program negara. Yang dipertanyakan publik sebenarnya bukan sekedar nama perusahaan. Ini bukan soal membenci Danone atau produk tertentu. Karena perusahaan tentu akan mencari pasar dan keuntungan, itu hal yang wajar dalam bisnis. Tetapi ketika negara ikut membuka jalan menggunakan program publik, maka muncul pertanyaan etis yang jauh lebih besar. Apakah program sosial pemerintah benar-benar murni untuk kebutuhan rakyat? Atau perlahan berubah menjadi jalur distribusi kepentingan industri? Karena MBG seharusnya fokus pada makanan segar, pangan lokal dan perbaikan gizi alami anak-anak Indonesia. Bukan malah membuka ketergantungan pada produk olahan dan formula komersial. Apalagi Indonesia punya sumber pangan lokal melimpah. Telur, ikan, tempe, sayur, buah, susu segar lokal semuanya bisa menjadi sumber gizi yang lebih alami dan memberdayakan petani serta UMKM dalam negeri. Namun yang terjadi sekarang justru memunculkan kekhawatiran baru. Jangan sampai program makan gratis berubah menjadi proyek distribusi produk korporasi berskala nasional. Karena jika itu terjadi, maka yang sedang dibangun bukan hanya program gizi, tetapi juga pasar permanen menggunakan fasilitas negara. Dan publik berhak mempertanyakan apakah ini benar-benar demi kesehatan anak Indonesia atau ada kepentingan bisnis besar yang ikut menumpang di balik program sosial pemerintah tersebut.